salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pusat pertanggungjawaban dengan anggota yang pertama Dwi Alfia dengan NIM 2018-017155, yang kedua Retsa Herlin Perliana NIM 2018-017149, yang ketiga Eti Fitriani NIM 2018-017148, yang keempat Atik Rahmayanti dengan NIM 2018-017156, yang kelima Masita Dia Salim dengan NIM 2018-017130. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Dwi Alfia, NIM 2018-017155. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pusat pertanggungjawaban. Karakteristik yang pertama, dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, tujuan tersebut adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Yang ketiga, setiap pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu seperti bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lain untuk menghasilkan output. Yang keempat, dalam proses pengerjaannya diperlukan juga modal kerja seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aset lain. Yang kelima, pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang dapat berupa barang atau jasa. Yang keenam, output suatu pusat pertanggungjawaban dapat diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam satu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Kemudian hubungan antara input dan output. Untuk hubungan langsung, input berupa bahan baku pada departemen produksi, outputnya menjadi input pada departemen finishing. Pengendalian difokuskan pada memproduksi output pada waktu yang dibutuhkan. Kuantitas yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi dan kualitas standar serta dengan input yang minimal. Untuk hubungan tidak langsung, biaya iklan diharapkan dapat meningkatkan penjualan, tetapi penjualan dipengaruhi banyak faktor selain iklan, sehingga keputusan manajemen atas jumlah biaya iklan didasarkan atas banyaknya pertimbangan. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan rasio antara output dengan input dengan fokus diperhatikan pada konsumsi masukan. Semakin sedikit input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu atau semakin banyak output yang dihasilkan dengan input tertentu, maka suatu proses dinyatakan semakin efisien. Kemudian efektivitas. Efektivitas merupakan hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka dapat dikatakan unit tersebut semakin efektif. Peranan laba dalam pengukuran efektivitas dan efisiensi. Tujuan utama organisasi profit adalah memperoleh laba yang optimal. Oleh karena itu, laba merupakan tolak ukur atas efektivitas. Karena laba merupakan selisih antara pendapatan atau ukuran output dan biaya atau ukuran input, maka laba merupakan efisiensi. Dengan demikian, laba menjadi ukuran atas efektivitas dan efisiensi. Tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Tipe yang pertama, pusat biaya atau cost centers. Tipe yang kedua, pusat pendapatan atau revenue centers. Yang ketiga, pusat laba atau profit centers. Yang keempat, pusat investasi atau investment centers. Perkenalkan, nama saya Retsa Herlin Perliana, NIM 2018-017-149. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya hanya dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh departemennya. Pusat biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Untuk pusat biaya teknik ini merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Pusat biaya teknik ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, inputnya dapat diukur dalam satuan moneter. Yang kedua, outputnya dapat diukur dalam bentuk fisik. Dan yang ketiga, jumlah dolar optimum dari input yang ingin diproduksi untuk satu unit output dapat diukur. Yang kedua, pusat biaya kebijakan. Untuk pusat biaya kebijakan ini merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Karakteristik pusat biaya kebijakan ini ada 3. Yang pertama, penyusunan anggaran, pengendalian keuangan, dan ukuran kinerja. Yang ketiga, tentang pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai hanya berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh di departemennya. Dalam sebuah operasional fungsional, departemen pemasaran merupakan pusat pendapatan. Aktivitas dalam organisasi pemasaran terdapat 3 ukuran aktivitas. Yang pertama, aktivitas logistik, aktivitas penciptaan pendapatan, dan yang ketiga, aktivitas pencarian pelanggan. Yang selanjutnya tentang pusat laba. Pusat laba merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang persentase manajernya diukur dari laba yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Dalam hal ini, ukuran biaya dan ukuran pendapatan digunakan secara formal.
Pembentukan pusat laba memberikan keuntungan antara lain yang pertama, kualitas dan kecepatan keputusan yang akan dibuat meningkat karena keputusan diambil oleh orang yang memahami lingkungan organisasi. Yang kedua, manajer puncak bisa mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang bersifat strategis, bukan pada keputusan operasional. Yang ketiga, kesadaran terhadap laba merupakan salah satu tujuan perusahaan. Perkenalkan, saya Atik Rahmayanti, NIM 2018-017156. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan Mbak Retsa mengenai pusat laba. Pembentukan pusat laba, di samping memberikan keuntungan, juga dapat memberikan ataupun menimbulkan beberapa masalah di dalam perusahaan. Masalah yang pertama yaitu pimpinan puncak akan kehilangan pengendalian secara langsung terhadap beberapa aktivitas yang sudah didelegasikan kepada manajer pusat laba. Yang kedua, pembentukan pusat laba memerlukan persyaratan manajerial yang kompeten. Yang ketiga, pembentukan pusat laba kadang menimbulkan konflik di antara para manajer pusat laba. Yang keempat, berkurangnya kerjasama di antara manajer pusat laba. Yang kelima, pengukuran prestasi pusat laba seringkali menitik beratkan pada prestasi laba jangka pendek dan mengorbankan prestasi laba jangka panjang. Yang terakhir, pembentukan pusat laba menimbulkan biaya tambahan yang disebut agency cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar manajer dan staf pusat laba. Biaya ini tidak akan dikeluarkan apabila perusahaan tidak membentuk pusat laba. Secara garis besar, pembentukan pusat laba dapat dilakukan untuk tipe perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan konglomerat. Yang kedua, perusahaan single industri atau multi product. Yang ketiga, perusahaan yang terintegrasi. Untuk pusat laba yang terbentuk dari perusahaan konglomerat, biasanya memiliki jenis usaha unrelated business. Tipe pusat laba ini merupakan pusat laba yang ideal karena masalah-masalah yang muncul seperti yang telah diuraikan di atas itu tidak ada. Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah International Telephone and Telegraph Corporation, Litton Industries, dan Textron. Pusat laba yang terbentuk dari perusahaan single industry atau multi product umumnya merupakan hasil keputusan desentralisasi yang tepat walaupun tidak sebaik tipe pertama. Perusahaan yang termasuk kategori ini yaitu General Electric, Westinghouse Electric Company. Pusat laba yang terbentuk dari perusahaan yang terintegrasi biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki suatu produk utama yang diikuti dengan beberapa produk sampingan. Yang kedua, pembentukan pusat laba kurang jelas karena beberapa keputusan operasional penting yang menyangkut pusat kegiatan bisnis pusat laba dilakukan secara sentral. Yang ketiga, jumlah transaksi antar pusat laba besar karena sifatnya yang terintegrasi. Yang terakhir, beberapa barang atau jasa yang ditransfer tidak memiliki harga pasar sehingga dapat menimbulkan masalah penentuan transfer. Alternatif pembentukan pusat laba. Pembentukan pusat laba sering menimbulkan masalah yang kompleks. Maka untuk bisa mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, manajemen bisa menempuh cara lain pembentukan pusat laba. Cara-cara tersebut antara lain, yang pertama, pemisahan tanggung jawab eksekutif. Dengan cara ini, struktur organisasi masih dalam bentuk fungsional, tetapi tanggung jawab pencapaian tujuan perusahaan dibagikan kepada beberapa eksekutif puncak. Cara yang kedua yaitu pendesentralisasian tanggung jawab fungsional. Cara yang kedua ini bisa mengurangi tekanan pada presiden direktur. Dengan cara ini, presiden direktur bisa mendelegasikan tanggung jawab produksi, misalnya kepada direktur produksi. Cara yang ketiga yaitu penambahan bantuan staf. Cara yang ditempuh karena kurangnya staf yang membantu manajemen di dalam mengantisipasi perkembangan usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, tidak perlu dibentuk pusat laba. Sebagai gantinya, manajemen bisa merencanakan tambahan bantuan staf yang akan memperkuat tenaga yang sudah ada, agar bisa membantu manajemen secara efektif di dalam mengatasi masalah yang bersifat strategis. Untuk perusahaan yang mempunyai beberapa aktivitas minor, pengendalian dilakukan dengan cara mendesentralisasikan aktivitas minor kepada manajer yang lebih rendah. Dengan demikian, pengendalian oleh manajemen pusat kepada manajer yang diberi delegasi bisa dilakukan secara langsung. Ukuran prestasi pusat laba. Terdapat dua ukuran prestasi pusat laba, yaitu yang pertama, ukuran prestasi manajemen. Digunakan manajemen perencanaan, koordinasi, pengendalian, serta alat untuk memotivasi manajer sebagai orang yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap kegiatan bisnis pusat laba. Yang kedua, ukuran prestasi ekonomi. Digunakan manajemen untuk pembuatan keputusan ekonomi. Dalam pengukuran prestasi pusat laba, sering dihadapkan kepada masalah-masalah seperti pemilihan indeks laba, masalah pendapatan bersama, serta masalah penentuan harga transfer. Pemilihan indeks laba.
Konsep laba yang bisa digunakan sebagai indeks laba untuk pengukuran prestasi pusat laba adalah: yang pertama, variable contribution margin, yang kedua, controllable contribution, yang ketiga, divisional contribution, yang keempat, divisional profit before tax. Perkenalkan, nama saya Eti Fitriani, NIM 2018-017148. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan bersama. Dalam pengukuran prestasi pusat laba, pendapatan yang diperoleh secara bersama-sama dengan pusat laba lain sering menjadi masalah. Dalam praktik, identifikasi tanggung jawab yang tepat untuk menciptakan pendapatan merupakan sesuatu yang sulit. Oleh karena itu, seharusnya tenaga penjualan menyadari bahwa mereka tidak hanya bekerja pada pusat laba tempat mereka bekerja, namun bekerja untuk perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, pusat investasi. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai atas dasar laba yang diperoleh serta investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Contohnya, unit bisnis pada organisasi divisi. Masing-masing unit bisnis mempunyai otonomi dalam pengambilan keputusan sebagai konsekuensi dan diterapkannya desentralisasi. Nah, desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing-masing divisi. Ukuran kinerja yang lazim digunakan untuk menilai kinerja divisi ada 3. Yang pertama, Return on Investment atau ROI, yaitu rasio antara laba dengan investasi atau aktiva bersih yang digunakan oleh divisi tersebut. Yang kedua, Residual Income atau laba residual, yaitu selisih antara laba operasi masing-masing divisi dengan Cost of Capital atau biaya modal. Yang ketiga, ukuran lain seperti ROE, ROCE, RONA, atau ROTC. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban dalam praktik. Setiap pusat pertanggungjawaban bisa saja terdiri dari berbagai bentuk, misalnya sama-sama pusat laba, tetapi skop tanggung jawabnya berbeda. Kemudian, variasi pusat laba dalam praktik. Nah, secara garis besar, pertanggungjawaban pusat laba melalui penyajian laporan laba rugi secara bervariasi. Contohnya, manajer pusat laba kotor adalah tenaga penjualan yang menjual produk pada margin yang bervariasi dan bertanggung jawab atas standar biaya produk yang dijual. Nah, manajer pusat laba yang tidak lengkap adalah manajer divisi produk, tetapi tidak memiliki otoritas untuk semua fungsi yang mempengaruhi keberhasilan divisi, misalnya dalam hal riset dan pengembangan atau iklan jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu ada pemilihan pusat pertanggungjawaban. Nah, dari 4 tipe pertanggungjawaban tersebut menunjukkan ruas lingkup pertanggungjawaban keuangan. Hal penting yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa garis pembatas antar pusat pertanggungjawaban tidak selalu mudah untuk dilihat. Contohnya, selalu ada biaya bersama dan pendapatan bersama yang harus dialokasikan secara adil ke masing-masing pusat pertanggungjawaban, yaitu rasio antara laba dengan investasi atau aktiva bersih yang digunakan oleh divisi tersebut. Selanjutnya, residual income atau laba bersih, yaitu selisih antara laba operasi masing-masing divisi dengan cost of capital atau biaya modal. Hal riset dan pengembangan atau iklan jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu ada pemilihan pusat pertanggungjawaban. Nah, dari 4 tipe pertanggungjawaban tersebut menunjukkan ruas lingkup pertanggungjawaban keuangan. Hal penting yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa garis pembatas antar pusat pertanggungjawaban tidak selalu mudah untuk dilihat. Contohnya, selalu ada biaya bersama dan pendapatan bersama yang harus dialokasikan secara adil ke masing-masing pusat pertanggungjawaban. Jawaban pertanyaan review. Soal yang pertama, sebut dan jelaskan karakteristik pusat pertanggungjawaban. Karakteristik dari pusat pertanggungjawaban yaitu 1. Dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, tujuan tersebut adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Yang ketiga, setiap pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu seperti bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lain untuk menghasilkan output. Dalam proses pengerjaannya diperlukan juga modal kerja seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aset lain. Yang kelima, pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang dapat berupa barang atau jasa. Dan yang keenam, output suatu pusat pertanggungjawaban dapat diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam satu organisasi dan dapat dijual kepada pihak luar. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara pusat biaya teknik dengan pusat biaya kebijakan. Perbedaan antara pusat biaya teknik dengan pusat biaya kebijakan yaitu pusat biaya teknik merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik
yang erat dengan output yang dihasilkan. Contoh pusat biaya teknik adalah departemen produksi pada sebuah perusahaan manufaktur. Ukuran kinerja pusat biaya teknik menggunakan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya standar atau anggaran fleksibel dengan biaya yang sesungguhnya. Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan antara kuantitas produk yang ditargetkan dengan kuantitas produk yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pusat biaya kebijakan merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Contohnya adalah Departemen Administrasi Umum, Departemen Akuntansi, Departemen Litbang, dan Departemen Pemasaran. Output pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan satuan unit moneter. Kinerja manajer pusat biaya kebijakan diukur atas dasar efektivitas pelaksanaan setiap program, dan untuk mengendalikan biaya pada pusat biaya kebijakan digunakan anggaran statis, yaitu anggaran yang bermanfaat untuk mengendalikan kos yang bersifat tetap. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga tentang jelaskan bagaimana pengukuran kinerja pada pusat biaya teknik, misalnya Departemen Produksi. Jawabannya adalah, pada pusat biaya teknik, pengukuran biaya dilakukan dengan menetapkan hasil perkalian antara output yang dihasilkan dengan biaya standar per unit. Selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya menunjukkan tingkat efisiensi pusat biaya teknik. Pengukuran kinerja pusat biaya teknik tidak hanya dari biaya saja, tapi juga pertanggungjawaban terhadap kualitas dan volume produksi yang dihasilkan. Yang keempat, tentang jelaskan bagaimana pengukuran kinerja pada pusat biaya kebijakan, misalnya Departemen Litbang. Jawabannya, tugas utama manajer biaya kebijakan adalah menetapkan bagaimana output yang diinginkan. Pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran adalah yang seharusnya dilakukan. Apabila lebih besar dari anggaran, berarti ada yang perlu diuji. Sedangkan jika lebih kecil, berarti ada kegiatan yang tidak dilakukan. Kinerja manajernya tidak dinilai dari efisiensinya saja, tapi pengendaliannya ditekankan pada pengukuran kinerja non-finansial. Kualitas jasa yang dilihat dari kepuasan pengguna merupakan salah satu contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 mengenai pengertian efisiensi dan efektivitas dalam pengukuran kinerja. Yang dimaksud dengan efisiensi merupakan rasio antara output dengan input dengan fokus perhatian pada konsumsi masukan. Semakin sedikit input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu, atau semakin banyak output yang dihasilkan dengan input tertentu, maka suatu proses dinyatakan semakin efisien. Ukuran efisien dapat menggunakan biaya standar atau anggaran fleksibel. Sedangkan efektivitas merupakan hubungan antara output pusat, pertanggungjawaban, dan tujuannya. Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka dapat dikatakan unit tersebut semakin efektif. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana mengukur kinerja Departemen Marketing sebagai pusat biaya kebijakan dan pusat biaya teknik. Untuk ukuran kinerja pusat biaya teknik menggunakan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya standar atau anggaran fleksibel dengan biaya sesungguhnya. Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan antara kualitas produk yang ditargetkan dengan kuantitas produk yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pusat biaya kebijakan, kinerja manajer pusat biaya kebijakan diukur atas dasar efektivitas pelaksanaan setiap program. Dan untuk mengendalikan biaya pada pusat biaya kebijakan digunakan anggaran statis, yaitu anggaran yang bermanfaat mengendalikan kos yang bersifat tetap. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh yaitu, jika terdapat biaya bersama dan pendapatan bersama untuk beberapa pusat laba, jelaskan bagaimana proses alokasi dan biaya bersama dan pendapatan bersama tersebut. Proses alokasi dari biaya bersama dan pendapatan bersama yaitu yang pertama mengakumulasikan biaya yang berhubungan dengan produk, departemen, atau divisi. Yang kedua, mengidentifikasikan penerima biaya yang dialokasikan mungkin produk, departemen, atau divisi. Yang ketiga, memilih metode atau dasar untuk menghubungkan biaya pada langkah ke-1 dan penerimaan biaya pada langkah kedua secara logis. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8 yaitu, jelaskan bagaimana mengukur kinerja pusat investasi. Dan berikan gambaran pengukuran kinerja pusat investasi dengan return on investment dan residual income. Jadi, kinerja pusat investasi yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai atas dasar laba yang diperoleh serta investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Contohnya, unit bisnis pada organisasi divisi. Kemudian, pengukuran kinerja. Selanjutnya, nomor 9. Jelaskan konsep laba manakah yang paling tepat untuk mengukur kinerja pusat laba. Yaitu laba bersih sama dengan laba sebelum pajak dikurang pajak. Dengan cara ini, perusahaan mengukur kinerja pusat laba dari jumlah laba bersih setelah pajak.
pendukungnya, yaitu tarif pajak efektif dapat berbeda antar pusat laba. Dan yang kedua, pusat laba dapat mempengaruhi pajak laba. Nomor 10. Jelaskan seberapa penting pengukuran kinerja masing-masing pusat laba dalam sistem pengendalian manajemen. Yaitu, salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas suatu perusahaan. Laba perusahaan dalam hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektivitas dalam sebuah unit kerja, dikarenakan tujuan utama dari pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, laba suatu perusahaan, khususnya pada pusat laba atau unit usaha yang menjadikan laba sebagai tujuan utamanya, merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi pimpinan atau manajer, atau dengan kata lain, efisiensi dan efektivitas dari perusahaan dapat dilihat dari laba yang diraih oleh unit tersebut.